warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita mulai hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Oke, sudah selesai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang buku pengayaan, yaitu yang berupa fiksi. Nah, jika minggu kemarin kita membahas buku non fiksi, hari ini kita akan membahas buku yang fiksi. Di sini saya sudah membawa contoh buku yang fiksi ya. Nah, ini dia. Novel yang berjudul Amor Fati, karya dari Stephanie Bella dan Syed Muhammad. Nah, sebelum kita mengupas lebih lanjut buku fiksi, apakah kalian sudah mengetahui buku yang dimaksud buku fiksi itu seperti apa? Gimana? Nah, sebenarnya di sini sebelum kita melanjut kepada pengertiannya, di sini pengertian dari buku pengayaan sendiri itu adalah buku bacaan yang berisi tentang pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang digunakan sebagai penunjang. Itu biasanya buku pelajaran ataupun novel atau buku puisi. Nah, di sini itu ada penggolongan buku pengayaan. Yang pertama itu ada materi dan yang kedua itu ada penyajian. Nah, yang materi ini dibagi lagi, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Sedangkan yang penyajian itu ada ilmiah, non fiksi, dan juga ilmiah yang fiksi. Jadi sudah mengerti ya buku fiksi dan non fiksi. Ini dia, buku non fiksi dan buku fiksi. Jadi kalau buku non fiksi itu biasanya itu bahasanya itu bahasa ilmiah, atau lebih gampangnya lagi adalah itu biasanya buku pelajaran. Sedangkan kalau yang buku fiksi ini itu merupakan hasil dari karangan seseorang atau pemikiran seseorang dalam imajinasinya, atau dia itu mengalami sendiri di lingkungan sekitarnya. Biasanya gimana ya, kalau fiksi ini biasanya itu ditulis oleh penulis dan juga sastrawan yang biasa menulis novel atau cerpen. Itu perbedaan antara fiksi dan non fiksi. Nah, sekarang karakter dari buku penyajian. Sumber datanya itu fakta atau faktual, benar-benar ada, dan imajinatif. Nah, di sini kan sumber data itu fakta dan imajinatif. Yang fakta itu untuk buku yang non fiksi, sedangkan yang imajinatif itu adalah buku untuk yang fiksi. Terus yang kedua ada pengembangan materi sesuai keinginan penulis dan tidak berdasarkan kurikulum tertentu. Nah, itu untuk buku yang non fiksi ya. Nah, yang selanjutnya menggunakan pola bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Maaf ya, saya tenggorokan saya agak gatal. Nah, ini biasanya kalau novel-novel itu bahasanya itu bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, tidak seperti buku pelajaran yang harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada guru kita. Oke, tolong diperhatikan ya. Di sini saya mempunyai PowerPoint tentang karakter buku penyajian. Tolong diperhatikan yang pertama. Nah, sini karakter buku penyajian itu sumber datanya itu fakta, benar, dan imajinatif. Terus yang selanjutnya itu pengembangan materi sesuai dengan keinginan, menggunakan pola bahasa sederhana sehingga mudah dipahami. Gaya penulisannya beragam dalam bentuk yaitu ilmiah dan non ilmiah.
dan media bahasa gambar dibuat secara kreatif. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan. Ada materi faktual. Materi faktual itu berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya. Nah, jadi yang namanya fakta itu kan harus kebenarannya sudah teruji kan ya. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama itu materi faktual berdasarkan fakta atau benar adanya, tidak dibuat-buat ya. Terus yang kedua itu ada pengembangan materi disesuaikan dengan disiplin ilmu tertentu. Nah, di sini dimaksud dengan disiplin ilmu tertentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah berlaku. Terus yang selanjutnya itu penyajiannya dalam bentuk materi deskriptif, ilustrasi, dan juga gambar. Biar buku tidak monoton atau tidak membuat para pembacanya bosan, ataupun kalian sebagai siswa, kalau semisal kalian membaca buku yang isinya hanya tulisan saja, tidak ada gambar atau tidak ada ilustrasi. Nah, seperti ini. Apakah kalian akan membacanya dengan semangat atau malah mengantuk? Kalau saya pribadi, saya akan mengantuk ya. Jadi, agar buku lebih terlihat menarik, alangkah baiknya ada ilustrasi, ada juga gambar-gambar. Terus yang selanjutnya itu bahasa yang digunakan ilmiah populer. Nah, harus mengikuti sesuai dengan zaman agar buku itu juga banyak peminatnya. Jangan hanya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh pembaca atau siswa. Terus yang kedua ada ciri-ciri buku pengayaan keterampilan. Yang pertama itu materinya faktual, nyata, benar adanya. Terus yang kedua itu pengembangan materi melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Terus yang selanjutnya penyajiannya dalam bentuk narasi, deskripsi atau gambar. Sebenarnya sama saja ya antara ciri-ciri yang pertama dan juga ciri-ciri yang kedua. Terus yang ciri-ciri yang ketiga, buku pengayaan kepribadian, faktual dan imajinatif, pengembangan materi perkaya kepribadian, penyajiannya dalam bentuk deskripsi, novel, cerpen, roman, dan cerita bergambar, serta bahasanya itu figuratif. Nah, di sini ciri-ciri yang ketiga itu merupakan kebanyakan dari ciri-ciri buku fiksi. Karena di sini yang diterangkan itu ada imajinatif, dan juga bahasanya itu bahasa yang tidak formal, bahasa yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Terus yang selanjutnya ada butir-butir penting buku pengayaan. Di sini ada judul, ada nama pengarang, penerbit, manfaat penulisan buku, ringkasan buku, keunggulan buku, kelemahan buku, dan kesimpulan. Sebenarnya materinya ini hampir sama dengan materi kita minggu lalu ya, yaitu tentang buku yang non-fiksi. Nah, hanya saja kan tadi sudah paham ya perbedaan antara buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu secara garis besarnya itu bahasanya merupakan bahasa ilmiah, dan bahasanya itu tidak bisa dimodifikasi. Nah, sedangkan kalau yang fiksi yang biasanya itu ada di novel, ada di cerita bergambar, ada di komik, itu bahasanya biasanya menggunakan bahasa gaul, bahasa yang tidak formal, dan bahasanya juga bervariatif gitu. Nah, di sini saya juga mempunyai video tentang buku resensi itu seperti apa. Tolong disimak baik-baik ya.
menonton dan melihat video yang saya putar, jadi lebih paham ya. Tadi sudah saya terangkan bagaimana itu buku fiksi, dan minggu lalu juga kita juga mempelajari bersama-sama tentang buku non fiksi. Jadi sebenarnya materinya itu sama saja ya. Hanya ada beberapa perbedaan-perbedaan yang menonjol yang sebenarnya bisa kalian bedakan dengan sendirinya jika kalian sudah pernah membaca keduanya, pernah membaca buku fiksi dan juga buku non fiksi. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Oke. Tolong kalian pahami betul-betul, karena menulis resensi buku ini juga penting untuk kalian ke depannya, agar kalian bisa membedakan tentang susunan atau ciri-ciri dan unsur-unsur dari buku fiksi dan buku non fiksi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.